Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil presentasi kami dengan materi pidato persuasif dan juga pidato rekreatif. A. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar agar percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam topik tertentu. Cara memersuasikan pidato ada beberapa pendekatan, yaitu etika, emosi, dan juga logika. Jenis eksposisi yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Kedua, eksposisi yang dimanfaatkan untuk mempromosikan atau menjual produk. Yang ketiga, eksposisi yang digunakan untuk membela suatu kasus tertentu. Kemudian tujuan pidato persuasif yaitu untuk bertujuan meyakinkan pendengar atau audiensi untuk melakukan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyambung pembahasan dari Ayu. Unsur pidato persuasif. Untuk mencapai tujuan pidato persuasif, dibutuhkan unsur-unsur yang membentuk pidato itu sendiri. Berikut adalah unsur-unsur yang harus diperhatikan agar dapat menciptakan pidato dengan baik dan benar. Yang pertama, pembukuan. Misalnya, apakah pidato yang kita buat memiliki pembukuan yang kuat yang dapat menarik perhatian pendengar? Terdapat 5 aspek yang harus diperhatikan dari pembukaan. Yang pertama, merebut perhatian. Merebut perhatian audiensi tetap harus dilakukan agar pesan yang kita sampaikan benar-benar bisa dipahami oleh audiensi tersebut. Yang kedua, hubungan dengan audiensi. Berarti menggunakan sesuatu kisah yang membuat audiensi terkait dan merasakan apa yang dimaksud oleh pembawa pidato tersebut. Yang ketiga, kelayakan. Diberitahukan pengalaman atau kemampuan yang dimiliki oleh pembawa pidato tersebut dengan cara yang santun dan nyata. Yang keempat, tujuan. Jelaskan yang kita harapkan setelah pidato selesai dibawakan. Yang kelima, peta jalan. Berarti memberitahukan apa saja pokok pikiran yang akan dibawakan oleh pidato. Yang kedua, isi. Pastikan setiap isi terpilih sebagai pokok pikiran yang selalu disertai dengan logis, meyakinkan, dan didukung oleh data yang memadai dan data tersebut valid. Yang ketiga, penutup. Penutup sebaiknya dibuat dengan semenarik mungkin dan mampu meninggalkan kesan oleh pembawa pidato tersebut, sehingga isi pidato menjadi terkesan dan akan selalu diingat oleh audiensi tersebut. Baiklah, saya Safitri akan melanjutkan materi tentang struktur pidato persuasif. Adapun struktur pidato persuasif diantaranya yaitu 1. Pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan suatu pendirian atau pendapat yang digunakan oleh seorang penulis guna untuk mengulas suatu persoalan. Yang kedua, tahap argumen. Tahap argumen yang digunakan di sini harus secara logis dan dibuktikan dengan alasan, contohnya bukti pakar dan data yang lengkap atau informasi statistik yang kuat. Ketiga, penguatan pernyataan posisi. Berarti pada bagian ini letak argumen itu harus menonjol. Kesimpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan akan memperkuat posisi. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif. Adapun ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif yaitu 1. Nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi adalah proses tata bahasa yang mengubah kata benda, kerja, dan sifat menjadi kata benda. Proses ini berfungsi untuk menghubungkan makna antar kalimat. Yang kedua, bentuk pasif dan kata ganti orang. Teks eksposisi umumnya ditulis tidak menggunakan bentuk orang pertama, misalnya aku, namun menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau yang berwenang dalam suatu tatanan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan membaca makalah retorika 3. Kosakata. A. Kosakata yang sering digunakan adalah istilah teknis, kemudian sinonim sering digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang membuat kalimat terlalu kaku. B. Rantai kata berarti banyak menggunakan pasangan kata sinonim dan antonim, serta rumpun kata yang berkaitan satu sama lain seperti tanah, regenerasi, dan sumber daya alam.
kata benda abstrak seperti kegembiraan, takut, dan kata teknis seperti spesies dan jenius. D. Kata emotif digunakan untuk memancing perasaan audiens seperti menghancurkan, luar biasa, menyedihkan disebut. E. Kata tugas sebagai konjungsi seperti sebagai tambahan, karena, sebab, sebagai, hasil dari, di pihak lain disebut. F. Kata tugas sebagai pencipta kohesi atau keterpautan bentuk seperti sebab, oleh, karena itu, dan maka. G. Alasan untuk tindakan berupa konjungsi antar kalimat, hal yang mirip bagaimanapun alasan pertama. Langkah menulis pidato persuasif. Persiapan menulis pidato persuasif. A. Pelajari topik. B. Pahami tujuan. C. Pahami audiensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawarni akan melanjutkan pengertian pidato reflektif. Pidato reflektif adalah pidato yang dipergunakan untuk menghibur pendengar yang ada pada saat itu. Pidato reflektif tidak bertujuan untuk mempengaruhi khalayak ataupun tidak menyampaikan informasi berupa fakta, akan tetapi lebih bersifat entertain. Tujuan pidato reflektif. Tujuan pidato reflektif hanyalah menggembirakan, melepas ketegangan, menggairahkan suasana, atau sekedar memberikan selingan yang ringan setelah rangkaian acara yang melelahkan. Ciri atau karakteristik reflektif. Ciri-ciri pidato reflektif adalah bersifat menghibur. Reaksi yang diinginkan adalah kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan bacaan dari Sukmawarni. Cara menyusun pidato rekreatif. Cara menyusun pidato rekreatif pada dasarnya sama dengan pidato lainnya. Adapun cara menyusun pidato rekreatif yang sebaiknya Anda ketahui antara lain. 1. Tentukan maksud pidato. 2. Ketahui kondisi para pendengar dengan melakukan analisis secara cepat. 3. Pilih topik pidato yang sesuai. 4. Kumpulkan berbagai bahan pidato. 5. Buat kerangka pidato. Kesimpulan. Pidato persuasif adalah pidato yang menghendaki reaksi penyimak atau audiens untuk melakukan atau meninggalkan perilaku, sikap, atau keyakinan tertentu sesuai dengan harapan pembicara. Pidato informatif adalah pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik agar publik menjadi tahu akan sesuatu. Suatu informasi dapat diyakini dengan fakta sebagai alat konkretisasi dalam penyajiannya. Pidato rekreatif adalah pidato yang tujuan utamanya adalah menyenangkan atau menghibur orang. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.